Itu prosesnya. September ya, tanggal 3. 3 Tinggal 3 September. 3 September, baik. Jadi masih agak panjang gitu Masih ketika agak kita panjang bahas sampai dukungan tanggal parpol ya. Oke, pemirsa kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi 0451452414 atau melalui live akun Instagram kami. Silakan sampaikan opini Anda begitu. Ke Bu Halimah lagi. Bu Halimah, ini luar biasa nih Bu. Ini penyampaian dari Pak Sutarmin tadi begitu, kemudian juga rekomendasi juga dari Bawaslu tentang temuan, khususnya kalau kita bicara tentang syarat dukungan minimal yang menurut Pak Sutarmin belum memenuhi syarat begitu. KPU sendiri seperti apa kemudian responnya Bu kepada 4 kabupaten ini? Tentu kita harus merespon secara positif ya, dan kawalan dari Bawaslu itu luar biasa. Kerja kami beririsan, petugas kami di bawah kerja ganda, PKD tadi di samping mengawasi Perfak, mengawasi juga Coklit, begitu juga PPS kami. Selain melakukan Coklit tadi ya, sebenarnya kan yang melakukan pemutahiran sebenarnya PPS dibantu oleh PPDP. Okay. Nah, dia juga harus melakukan Perfak. Ini bedanya dengan pemilihan 2015. Pemilihan 2015 itu kita bisa merekrut verifikator mandiri. Kalau sekarang tidak, langsung harus dilakukan oleh badan ad hoc kita. Nah, seperti itu. Nah, apa yang menjadi temuan itu kita harus melihatnya secara positif ya, dari kacamata positif. Artinya ada hal-hal yang memang dengan rentang waktu yang sangat pendek, dengan volume kerja yang sangat banyak, bisa dibayangkan 10% dari jumlah DPT sebelumnya ya, wajib pilih sebelumnya, itu di setiap kabupaten yang ada. Nah, kalau yang disampaikan Pak Tarmin tadi, kalau kita mau presentasikan, bisa jadi tidak sampai 1% untuk satu kabupaten, tapi ketika disebut jumlahnya itu banyak sekali. Tapi kalau bagi kami KPU itu wajar. Itulah kenapa harus ada pengawas. Dan di setiap tahapan sebelum pleno kita itu membuka diri untuk sinkronisasi. Artinya apa? KPU provinsi hanya 5 orang, ya, komisionernya 5 orang. Seandainya ada calon perseorangan di provinsi, tentu yang kami percayakan untuk bisa mengawal ini itu adalah pengawas, bukan komisioner provinsi, begitu juga kabupaten kota. Sehingga di ruang sinkronisasi kita akan mengecek hal-hal mana saja yang dari pengawasan ini yang perlu ada proses yang harus diulang. Kalau memang ternyata ada dari petugas kami tanda kutip ya tidak taat prosedur, karena kan fungsi mereka mengawasi proses. Tentu pertama akan diingatkan ya. Mungkin ketika ada hal yang kemudian sudah diingatkan, bukan hanya karena keliru. Kalau keliru biasanya langsung perbaikan di lapangan. Jika kalau seandainya ada persepsi yang berbeda, bisa jadi bukan maksudnya untuk tidak taat prosedur, tapi penerjemahan pemahaman terhadap aturan itu kemudian yang berbeda, tentu harus difasilitasi satu tingkat di atasnya. Di pleno itu akan ada lagi sinkronisasi data. Bahkan bukan hanya dengan Bawaslu, tapi dengan peserta pemilu sendiri kita harus lakukan sinkronisasi. Dalam tanda kutip, itu harus ada persepsi yang sama terhadap satu peristiwa dengan penterjemahan yang berbeda. Tapi kesiapan PPDP sudah sangat siap, Bu Halimah? Ya, alhamdulillah sudah semua berjalan. Meskipun ya itu tadi, kami tidak 100% menjamin bahwa seluruh prosedur itu sudah sesuai dengan apa yang sudah digariskan. Bisa diketahui bahwa sebenarnya satu PPDP ketika menanya satu pemilih itu ada 19 item yang harus prosedur pertanyaan. Jadi 19 item itu pun juga harus lebih detail begitu ya? Iya, harus sangat detail ketika sekali. ditanya. Jadi kalau seandainya ada yang kejar target lah dan manusiawi sekali ya. Jadi ini apa yang disampaikan oleh pengawas itu kita tidak boleh melihat itu hal yang negatif. Karena kalau hal negatif, untuk apa negara mempersiapkan jadi Bawaslu dan KPU akan terus bekerja sama dengan baik ya. Baik, Pak Sutarmin, dinamika 2020 dari Bawaslu sendiri melihat seperti apa, Pak? Apakah memang gejolak politik kita naik di tahun ini, Pak? Gitu? Apalagi kalau kita bicara tentang bakal calon perseorangan, begitu, Pak? Iya, memang kalau kami dari dalam perspektif Bawaslu mencermati dinamika, memang untuk bakal pasangan calon perseorangan itu kan relatif lebih sepi, karena memang tahun ini lebih sepi ya, Pak? Iya, lebih sepi karena memang hanya dari 9 yang berkontestasi ada 5 kabupaten. Hanya ada 4 kabupaten dengan 5 pasangan calon. Yang sebelumnya kan gembar-gembor. Tapi kita kan harus akui bahwa memang persyaratan untuk dukungannya ini kan
sangat berat. Artinya tahun ini pekerjaan Bawaslu agak lebih gampang begitu Pak, karena cuma 5 saya calon. kalau saya menyatakan bahwa Tetap sama, Pak, ini agak lebih mudah kita dibandingkan dengan Pilpres. Baik, Pak Sutarmin dan Ibu Satria kalau saya tidak salah dan Ibu Halimah juga saya mencatat ada 5, mungkin saya bisa umumkan begitu Pak ya. Jadi 5 calon tersebut yang akan menjadi bakal calon perseorangan untuk Sigi adalah Ilyas Nawawi dan ini memberikan apa? Bakal pasangan. Yang memasukkan. Iya, memasukkan. Ini masih bakal calon ya. Iya. Oke. Dan ini nanti akan diverfak begitu Pak ya. Ilyas Nawawi, kemudian Uhud Hutapea, Poso adalah Samsuri dan Tony Sowolino, Touna adalah admin AS Lasimpala, dan Muhammad Baidawi A. Abdullah. Kemudian dari Balut itu ada 2, Haji Rusli Banun berpasangan dengan Asgar B. Badalia dan Hasdin Mondika dan Ahmad Buluan begitu Pak. Oke, artinya ini masih akan mendaftar begitu Pak. Betul. Oke, masih mendaftar dan akan dilakukan verfak lebih lanjut nanti. Jadi verifikasi faktual ini hanyalah sub tahapan dari tahapan pencalonan. Dari tahapan pencalonan. Artinya kalau mereka dinyatakan memenuhi syarat, maka syarat ini akan menjadi tiket mereka untuk tetap mendaftar. Mendaftar nanti. Ya. Oke, baik. Bu Halimah, kalau kita bicara kemudian tentang rilisan Bawaslu begitu tentang kerawanan tahapan pemutakhiran data pemilih, ada pemilih memenuhi syarat kemudian tidak terdaftar di DPT, ada pemilih yang tidak memenuhi syarat tapi terdaftar di DPT, artinya berbalik begitu Bu. Akurasi sistem informasi data pemilih, kemudian NIK atau NKK-nya, kartu keluarganya invalid, pemilih ganda, ketaatan prosedur penyusunan daftar pemilih oleh penyelenggara teknis. Artinya apa yang kemudian menjadi konsiderasi Bu, kemudian rilisan Bawaslu ini begitu banyak, terutama kalau bicara tentang TMS dari data pemilih Bu. Ini ke... Iya Pak? Oh, ke Bu Halimah ini? Bu Halimah, ya. Oke, tapi pengawasannya nanti Bawaslu? Oh iya. Oh baik, berarti saya ke Bu Halimah dulu. Kalau kemudian gimana Bu, rilisan Bawaslu ini? Semua ini kan dimulai dengan PKPU ya, tentu undang-undangnya sama, kemudian diterjemahkan dengan prosedur prosedur pelaksanaan tahapan di KPU dalam bentuk PKPU. Kemudian dari situ kemudian Bawaslu melakukan konsiderasi hukum dengan menerbitkan Perbawaslu yang tentu harus sesuai dengan prosedur yang harus dijalankan. Muncullah prosedur pengawasan, begitu ya Pak Tarmin ya. Nah, untuk seluruh masalah di DPT memang luar biasa ya. Iya, dan ini menjadi classical problem ya Bu? Iya, classical problem. Kenapa sih, mungkin pertanyaannya gini, kenapa sih terlalu banyak klasifikasi masalah dalam DPT? Sebenarnya sumbernya satu. Iya Bu. Karena tidak ada ketertiban adminduk di warga kita. Ketertiban apa Ibu? Ketertiban administrasi kependudukan. Contoh, di undang-undang kan cuma menyebutkan bahwa yang berhak... Apakah bisa disalahkan dinas terkait Ibu? Tidak, tidak. Ini kita tidak akan mencari... Tidak akan menyalahkan satu sama lain Bu. Tidak akan menyalahkan siapa-siapa. Tetapi kemudian semua bisa berpotensi untuk memperbaiki. Baik. Ya, KPU harus menerima ya konsekuensi. Siapa suruh menjadi penyelenggara kan begitu. Maka ketika kendala itu ada, yang harus menjadi pemikiran kita bersama, kami harus mengajak Bawaslu, kemudian Dukcapil, dan mereka semua terbuka. Alhamdulillah kami baru kemarin ketemu, sudah 2 hari ini kita intens, dan sebelum-sebelumnya teleponan bagaimana memperbaiki data pemilih ini yang dimulai dari data kependudukan. Contoh ketika saya, KTP saya berbeda dengan kakak, idealnya kan harus sama. Ini akan menjadi dilema untuk PPDP, apalagi PPDP ini waktu untuk membimteknya itu sangat singkat. Maka memang selalu harus ada koordinasi. Ini kami kemarin dengan menyampaikan begitu banyak data, seperti yang disebutkan tadi ya, saya tidak perlu sebutkan satu persatu, itu Dukcapil juga sudah paham. Kenapa sih harus berbeda? Karena data ini, kalau Dukcapil ini datanya adalah bagaimana masyarakat datang, itulah yang direkap. Kemudian penyelenggara dasarnya data yang dari hasil Dukcapil kedatangan itu harus diperpak ke bawah. Baik. Maka ini yang harus ketemu, padahal tidak bakal ketemu kadang-kadang antara ini yang kemudian menjadi tantangan begitu Bu, dari semua penyelenggara. Bukan produk hukum ya, tapi fakta hukum itu jarang sekali ketemu dengan fakta lapangan. Baik Ibu. Kita tahan dulu Bu Halimah, nanti saya akan minta tanggapan Bu Satriawati tentang ini classical problem kita. Kita ke penelpon dulu. Selamat. Iya, Pak Najamuddin di Sigi. Silakan Pak Najamuddin. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Najamuddin. Ya, dari Asmudin, bukan Najamuddin, Asmudin. Asmudin ya, baik. Mohon maaf Pak. Ya, silakan Pak. Iya. Silakan Pak. Iya, jadi begini. Kita ini kan sekarang warga Kabupaten Sigi. Nah, terus
sekarang domisilinya dan tinggalnya sekarang di di Kota Palu. Oke. Jadi apakah kami di Kota Palu ini nanti kalau diadakan pendataan bisa memilih di Sigi atau di Kota Palu? Nah, jadi sementara itu dulu. Baik. Pertanyaannya. Iya, Ya, terima kasih Assalamualaikum. Pak Asmudin, terima kasih. Iya, nanti Bu Halimah akan jawab masalah pendataan. Bu Satriawati, memang ada isu hukum aktual, Bu. Pada Pilkada 2020, saya mencatat mekanisme penyelenggaraan administrasi pemilihan yang berkedudukan Bawaslu sebagai pemberi rekomendasi dan KPU sebagai pelaksana rekomendasi itu sudah sesuai Undang-Undang Nomor 10/2016, Bu. Artinya memang ketidaktertiban masalah administrasi kependudukan itu memang selalu menjadi klasikal problem yang harus diawasi oleh Bawaslu, begitu, Bu. Ya, jadi sebenarnya ketika data ini kemudian terkoreksi terus, ini sebenarnya agak memudahkan ya, karena saya ingat saya pada saat itu masa saya di KPU itu ada namanya pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Oke. Nah, itu pertama. Yang kedua, kemudian muncul lagi data dari kementerian yang diturunkan melalui DP4. Nah, DP4 ini kan sebenarnya membuat beberapa elemen yang itu juga ada di Sidali. Nah, jika kemudian seluruh elemen ini itu terpenuhi, maka sebenarnya itu agak lebih memudahkan ketika dilakukan memastikan dan dalam rangka pencocokan itu, karena ketika data DP4 disandingkan dengan DPT terakhir itu, maka tugas KPU adalah jika didapati pemilih yang memenuhi syarat namun belum terdata, maka itulah tugas mereka untuk mencatat. Nah, namun di lapangan ketika ditemukan pemilih yang tidak memenuhi syarat namun masih terdapat di data pemilih atau di form AKWK itu, maka itu kemudian harus dilakukan koreksi atau langsung dicoret. Nah, masalahnya sekarang untuk melakukan pencorekan itu adalah harus dibuktikan dengan akte kematian. Nah, yang disampaikan Ibu Halimah tadi itu adalah bahwa masyarakat kita ini memang belum belum tertib ya dalam menerbitkan akte kematian terhadap keluarganya. Nah, ini juga problem tersendiri. Tapi harusnya siapa yang menertibkan ini, Bu? Jadi kalau dari segi administrasi itu mereka melaporkan ke Dukcapil. Mereka melaporkan ke kelurahan setempat. Kelurahan dulu. Nah, nanti kelurahan setempat mengeluarkan surat keterangan ya. Nah, proses itulah kemudian yang harusnya dilakukan oleh masyarakat kita. Namun berdasarkan komunikasi kami dengan pihak Dukcapil kemarin, itu sebenarnya bisa terfasilitasi. Nah, saya ambil satu contoh misalnya di Tojo Una-Una itu begitu progresifnya langkah yang mereka lakukan dengan membekali form. Jadi ini sebenarnya sinergitas antara Dukcapil, KPU dan pengawasan Bawaslu termasuk masyarakat. Karena kenapa? Ini sebenarnya memudahkan masyarakat ketika misalnya dokumennya tidak lengkap, Pemda setempat itu menyiapkan formulir isian. Oke, baik. Nah, itu saya pikir yang harus diapresiasi dan saya berharap bahwa ini contohnya ada di Ampana, Bu. Ya, saya berharap bahwa metode yang diterapkan oleh Kadis Tojo Una-Una itu kemudian juga berlaku di 12 kabupaten kota lain. Karena kalau itu kemudian maksimal diterapkan, maka saya pikir pada pemilu berikutnya itu tidak akan sesulit Bu ini. Satriawati melihat memang partisipasi masyarakat harusnya sangat bersinergi begitu, Bu. Artinya tidak penyelenggaranya saja yang kemudian pun juga harus dalam artian begitu dituntut untuk melakukan coklit dengan baik, masyarakat harus melapor begitu, Bu. Ya, jadi sebenarnya semua elemen ya yang berkepentingan ya. Masyarakat itu punya kepentingannya untuk dia menyalurkan hak pilihnya. Untuk menyalurkan hak pilih itu kan dia harus terdaftar dalam daftar pemilih. Nah, kemudian partai berkepentingan untuk memastikan apakah konstituennya ini sudah masuk dalam daftar pemilih atau belum. Baik. Nah, kepentingan KPU adalah bagaimana penyediaan logistik, karena jika datanya bermasalah maka otomatis pengadaan logistiknya bermasalah. Nah, dari aspek Bawaslu itu harus memastikan bahwa semua masyarakat yang punya hak pilih itu kemudian harus didata, harus didata. Nah, kami kemudian melakukan upaya di dalam satu kecamatan itu kami membentuk posko-posko pengaduan. Jika kemudian di range waktu coklit ini mereka belum didatangi oleh petugas PPDP, itu bisa melapor ke posko melaporkan tersebut, ke posko-posko tersebut. Lewat apa poskonya, Ibu?
Di kantor kecamatan. Langsung di kantor kecamatan. Kalau melalui online begitu, adakah dibuka portal aman? Sebenarnya ada ada nomor Aplikasi. handphone yang nomor bisa handphone. dihubungi. Oke, baik. Oke. Bu Halimah, tadi ada pertanyaan dari Pak Asmudin, Bu. Beliau tinggal di harusnya Sigi, tapi sekarang ada di Palu begitu. Pendataannya seperti apa kemudian kalau ada case begini? Ini satu pertanyaan, tapi KPU kan bertanya lebih banyak lagi. Pak Kasmudin ini kakaknya kakak apa? Oh, begitu. Baik. Terus KTP-nya KTP apa? Nah, harusnya Pak Asmudin apa yang menjadi langkah Pak Asmudin apa, Ibu? Jadi kalau seandainya Pak Asmudin ini mengaku sebagai warga Sigi, harapan kami KTP dan kakaknya itu sama-sama Oke. Sigi. Hanya kemudian tubuhnya ada di Palu. Palu, betul. Pak Asmudin pertama harus memastikan bahwa alamat yang ada di KTP-nya itu dia terdaftar di sana, dia terdaftar di alamat yang ada di KTP-nya. Mungkin mudah-mudahan ya Pak Asmudin masih punya nomor telepon Pak RT-nya, Oke. bisa langsung kirim kakak. Jadi dan langkah KTP-nya. pertama menghubungi RT dulu, Bu? Bisa, pastikan bahwa kakak dan KTP-nya itu kalau memang warga Sigi itu sampai ke RT dan dicoklit oleh PPDP. Baik. Karena PPDP bisa tetap memastikan nama orang terdaftar meskipun tidak ditemui orangnya jika ada informasi dari RT bahwa orang yang bersangkutan masih warga di sini, resmi warga Sigi dengan kakak dan KTP-nya. Oke. Tapi kemudian di Kota Palu Pak Asmudin bisa memilih. Kalau dia terdaftar di Sigi, otomatis dia punya dasar data untuk dipindahkan dan memilih di Kota Palu. Hanya kelemahannya jenis pemilihan yang bisa diikuti cuman gubernur. Gubernur, tidak bisa Karena untuk tidak bupati bisa, dan dia wali tidak kota. bisa memilih Bupati, Bu, ya, karena Sigi pun wali juga kota Palu dan karena atau dia Bupati Sigi. warga Sigi. Tetapi kalau ternyata KTP-nya sudah Palu, KTP-nya KTP Palu, dia bisa didaftar di Kota Palu meskipun tidak ada di AKWK. Mungkin namanya masih ada di Sigi ya. Mungkin KTP-nya baru diperbaiki kemarin apalagi pas corona kan. Nah, banyak yang kemudian merubah KTP ataupun KK. Baik, Bu. Kalau seandainya KTP-nya yang dirubah di Palu, maka dia bisa didaftarkan di Baik. Palu. Tapi kalau cuma kakaknya yang dirubah untuk Palu, nah ini kan lain lagi kan. Oke. KTP-nya masih Sigi. Berarti kakaknya langkah awal Palu. harus menghubungi RT dulu, Bu. Dia Ya, harus silakan mengecek terlebih. Sebenarnya kan Ya. pada saat coklit itu dia kan akan ditanya ini Warga Sigi apa akan Palu memilih di gitu. mana. Oke, baik. Nah, seperti itu ya Bu Halimah ya, dia Jadi akan ditanya. sederhananya akan ditanyakan ini akan memilih di Palu Iya. atau di Sigi Kalau begitu Setelah istilahnya? melihat data. Iya. dokumennya. Jadi ketika kemudian dia memilih, dia memastikan akan memilih di Kota Palu, dalam hal ini dia sudah tinggal di Palu, maka otomatis itulah kemudian dilakukan rekomendasi Oke. kepada Dukcapil untuk dilakukan pembaharuan data. Pembaharuan seperti data, itu. baik. Pak Sutarmin, untuk verifikasi faktual bakal calon persorangan dari Bawaslu membuat analisis kerawanan tidak Pak di 4 kabupaten ini? Artinya ada pemetaan begitu, Pak? Ya, baik. Kalau dari Bawaslu memang sejak awal sudah mengeluarkan indeks kerawanan pemilihan. Nah, memang untuk daerah-daerah yang 4 ini, beban kami di Bawaslu juga memang berat karena saat coklit bersamaan dengan verifikasi faktual. Tapi kami di tingkat desa ada PKD, ada juga pembantuan kepada teman-teman Panwas Kecamatan. Di Panwas Kecamatan kami punya sekitar 10 orang. Ada 3 komisioner, 1 kasek plus staff. Yang itu bisa kami perbantukan untuk membackup pengawasan baik coklit maupun pengawasan verifikasi faktual. Jadi bisa jalan 2 tahapan. Bisa jalan di langsung. 2 tahapan. Oke. kami yakin itu. Pak Sutarmin, kita tahu bersama kita dalam situasi yang sering dilanda bencana, Pak. Kita bicara Sigi begitu, banjir. Apa yang kemudian menjadi, adakah kesulitan begitu Pak dari Bawaslu sendiri Pak untuk mengkoordinir dan memonitoring semua tahapan ini Pak? Kalau kami di Bawaslu punya satu, bahwa kita sudah pernah melewati yang tersulit. Yang ini nothing. Jadi ini tidak ada apa-apanya dengan yang sudah pernah kita lewati di September kemarin. Jadi di masa bencana Pilpres, alam, ya? di Pilpres, Oke. kita pernah menunda sebanyak berapa kali sama-sama Ibu Halimah Baik. untuk rekap di 4 kabupaten. Karena saking rumitnya data pemilihan pada saat itu. Artinya Oke. dengan situasi di Pilkada, kami sudah sepakat bahwa Artinya kita semua sudah- pengalaman itu semakin Ya, memperkuat kita sudah sinergitas pernah melewati Bawaslu. yang tersulit, Iya. yang ini bukan apa-apa. Baik, Bu Satriawati, kalau untuk Huntap tadi sudah sempat disinggung oleh Bu Halimah juga, Huntap akan ada treatment khusus seperti apa Bu? Jadi Bawaslu? saat ini kan sebenarnya menurut konfirmasi di jajaran kami bahwa mereka belum melakukan coklit secara menyeluruh ya, karena per kemarin sampai hari ini itu baru penyerahan kunci. Nah, artinya
siapa yang akan tinggal di situ itu belum Oke. datang nih. Nah, tapi kemudian kita sudah memegang beberapa datanya, baik di Huntap Tondo, Huntap apa namanya? Kampung Lere, Bu? Kampung Balaroa. Balaroa. Nah, Oke. Jadi sebenarnya kita sudah mempunyai semua datanya, tinggal nanti. Sorry Bu, itu Huntara, kita ralat mungkin. Huntap Huntap di yang sana. Tondo, Bu, ya. Huntap dan Huntara. Huntara, ya. baik. Jadi pada intinya baik Huntap maupun Huntara, Bawaslu itu sudah mempunyai datanya untuk nanti kami pelajari dan kami pastikan bahwa yang tinggal di situ adalah benar-benar nanti yang akan dimasukkan ke dalam data pemilih. Baik, Bu Satria, Pak Sutarmin, kita masih akan banyak sekali mengundang Bawaslu ya, dan akan sangat membahas banyak topik begitu. Tentunya ini memang tidak banyak dan sedikit waktu ketika kita membedah satu persatu begitu Pak ya. Tapi yang pasti partisipasi masyarakat kita harapkan akan progresif Bu dan aktif begitu ya. Begitu juga dari KPU Bu Halimah, kami akan sangat banyak mengundang KPU mendekati dan menjelang 9 Desember nanti. Ya, Bapak Ibu, mungkin siapa Pak Sutarmin closing statement sedikit aja Pak, bagaimana kemudian motivasi ataupun juga semangat begitu Pak Ya. yang akan dilakukan Bawaslu dan KPU. Baik, dari Bawaslu sebenarnya dalam melaksanakan tugas pengawasan sesuai undang-undang, kami selalu optimis lah. Optimis. Kami selalu optimis Baik. bahwa Walaupun dengan KPU kadang-kadang di lapangan Ya. ada sedikit ini ya. kan itu bumbu saja itu. Bumbu-bumbu saja. Tetapi Ya. kita bisa tetap Kalau akur di pilkada ada dinamikanya, dinamika juga berlangsung di KPU dan Selalu begitu. Bawaslu ya Bu Ya. Halimah ya. Baik, kami akan mengundang Bapak Ibu nanti selanjutnya. Pemirsa, inilah yang menjadi tahapan dialog kami di malam hari ini. Tentunya tahapan Verfak bakal calon perseorangan masih akan dilanjutkan. Ada 4 kabupaten, ada 5 calon begitu, dan juga kemudian daftar DPT untuk pencocokan dan penelitian gitu, atau kita sebut dengan coklit. Kami berharap partisipasi masyarakat harus baik, begitu harus bagus, kemudian untuk progresif, proaktif lagi untuk melihat apakah sudah terdaftar atau belum. Terima kasih Anda sudah menyaksikan dialog kami, semoga bermanfaat bagi Anda. Saya Julius Efrain pamit, selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.